kita berdua itu keseharian kita bekerja sebagai guru di SMA. Nah, kerja sebagai guru ya hal-hal hari-hariannya sebenarnya menjadi sebuah rutinitas ya. Kita kalau karena ngajarnya pagi, ya pagi, bangun pagi, kita bersiap untuk ke sekolah. Nah, kita berangkat bekerja, ngajar di sekolah sampai nanti kira-kira jam 3 kita baru pulang. Nah, kemudian ya setelah itu kembali pada kegiatan di rumah seperti biasa. Jadi beberapa bagian kegiatan di rumah itu adalah kelanjutan pekerjaan dari sekolah kita. Itu. Nah, itu dari segi kita rutinitasnya mungkin bisa dibantu. Iya, saya selain sebagai guru juga ibu rumah tangga, ya. Jadi selama berkeluarga tidak pernah punya asisten rumah tangga. Jadi semua pekerjaan rumah ya saya yang kerjakan. Awal bangun tidur ya nyiapkan keperluan keluarga sampai jamnya. Kebetulan sekolah saya dekat jadi lebih hemat waktu. Jadi pagi-pagi ya nyiapkan segala kebutuhan rumah tangga, sarapan keluarga dan sebagainya. Kebetulan sudah berjalan sekitar 5 tahun inilah kita cuma berdua karena anak-anak sudah waktu itu kuliah di Bandung semua. Nah sekarang anak-anak sudah selesai kuliah juga masih lanjut kerja di Bandung, jadi kami tinggal berdua. Jadi rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga ya tidak terlalu berat lagi. Ya mungkin seperti itu. Kalau untuk pekerjaan sekolah jujur saja semua guru akan sama. Tidak semua pekerjaan sekolah itu bisa diselesaikan di sekolah, ya sebagian tetap dibawa ke rumah. Mungkin pernah dalam satu perjalanan kami itu, waktu itu kan Bapak sering bolak-balik Pontianak. Jadi dalam saya lupa tahunnya itu kecelakaan di Sunday ya, yang pakai R3 tuh. Jadi jam 1 siang mungkin Bapak telepon berkabar bahwa sudah sampai Sunday, baru makan siang, lalu 1 jam kemudian telepon lagi tabrakan. Seperti itu. Lalu dikirim foto-foto kendaraan itu memang hancur ya. Si R3 itu, waktu itu pakai R3 itu bagian depan itu rusak total ya. Sampai kendaraan itu menurut Bapak itu tidak bisa dipakai lagi karena si ban tuh melintang ya. Jadi ditabrak dari arah depan samping. Jadi saya dihubungi pihak polisi bahwa menceritakan ada kecelakaan dan sebagainya seperti itu. Lalu dikabarkan bahwa minta tolong karena kedua anak yang menabrak ini dalam kondisi mabuk sebetulnya. Jadi notabene sebetulnya kesalahan mereka gitu, karena mereka mabuk dan masuk jalur yang tidak seharusnya, jalur lawan kan begitu ya. Tapi ya seperti itulah. Jadi dikabarkan bahwa mereka ini dari keluarga tidak mampu, jadi minta tolong. Mereka dibawa ke rumah sakit Alvis Jam. Ya itulah berproses di situ kan. Ya tahu sendiri kalau kecelakaan seperti itu biasanya di balik itu banyak cerita kan gitu. Yang banyaklah yang membuat kadang-kadang saya pun jengkel juga. Kita sudah sedemikian rupa membantu biaya perawatan, kemudian juga mereka sekeluarga kita tanggung makan minum di sini. Saya setiap hari, sehari itu 3 kali ngantari mereka makan, dan bukan cuma 1-2 anak tapi sekeluarga seperti itu. Tapi apa yang kami lakukan itu awalnya kan saya karena kasihan gitu kan ya, dikabarkan mereka kurang mampu dan sebagainya, lalu ya sudah kita tolong. Jadi tapi lama-lama kemudian kesan saya lalu mereka memanfaatkan gitu. Jadi tidak hanya makan minum mereka tanggung, tetapi juga minta duit. Nah, hanya bersyukurnya saya polisi waktu itu Pak Yes ya. Iya, 2 polisi yang membantu kita itu, satu Katolik, satu Protestan.
Jadi kedua polisi ini sangat-sangat membantu gitu. Beliau dengan tidak pernah membocorkan rumah kami di mana alamatnya, sehingga sampai sekarang setelah selesai urusan itu tidak ada masalah lagi. Ya tentu saja dengan kondisi seperti ini, karena ini luar biasa saya alami, kami ini perantau tulen, jadi tidak ada satupun keluarga kecuali keluarga yang nemu di sini, gitu kan ya, yang ketemu di sini yang kita anggap seperti keluarga seperti itu. Jadi saya merasa bahwa apa yang selama ini kejadian seperti ini, ya kalau Tuhan tidak campur tangan tidak akan beres gitu. Karena saya syukuri satu hal, setelah selesai semuanya, kami waktu itu semacam di sidang ya, dengan keluarga dari korban ini banyak ya tuntutan mereka mungkin satu, mereka ingin dapat lebih dari apa yang sudah diberikan, tapi puji Tuhan segalanya berlangsung dengan baik, lalu sampai sekarang buntutnya tidak pernah ada. Ya itu yang saya rasakan. Artinya Tuhan itu ya campur tangan Tuhan itu di sana tidak kita duga gitu, seperti itu hasilnya. Kalau itu dari ibunya yang di sini, saya yang di lapangan. Nah, yang saya rasakan campur tangan Tuhan itu dengan kondisi seperti itu, saya tetap tenang ya. Jadi ketika masih di sana atau di Sande itu di puskesmas, nah keluarga ini kan ribut, dan dokter hanya menyimpulkan karena dia mengalami dislokasi harus dibawa ke Ketapang. Jadi mereka ribut segala macam diperdebatkan. Saya sih tenang-tenang aja, saya tunggu aja mereka. Nah, dan saya bersyukur Tuhan itu ketika dalam posisi begitu, doa saya itu hanya satu aja, Tuhan kalau memang saya harus lakukan ini, bantulah saya mencari jalannya. Nah kemudian ya ternyata ada banyak orang yang membantu dengan sukarela nyarikan termasuk yang bawa mobilnya ke sini ini kan harus charter begitu kan. Dan biasanya kok charter begini Pak, kami bantu Bapak membawa inilah karena Bapak sudah berinisiatif membawa ke sana. Dahlah dengan saya bayar aja sekian untuk ganti minyaknya saja. Gitu. Lalu kemudian dua polisi yang membantu kita itu juga banyak menolong kita di sana. Gitu. Ya, artinya kita kita syukuri bahwa ternyata Tuhan membantu kita itu dengan cara yang kadang-kadang kita nggak terpikir. Sesuatu itu nggak terpikir, tapi tiba-tiba Tuhan tunjukkan ini loh, ada orang yang ini loh, ada orang yang ini loh, gitu. Seperti itu. Di kasus yang kita betul-betul merasakan Tuhan ya berkarya di situ. Nah, ketika kemudian tahun 2008 saya pernah ke Palangkaraya. Nah, pesawat yang kita naikin itu, nah ketika itu pesawatnya ya sudahlah delay lama, lalu kita naik, dan begitu pesawatnya naik dia nggak terus naik, tapi kemudian mutar saja. Nah ternyata baru sekian kali mutar itu baru ketahuan bahwa pesawat ini rodanya nggak bisa masuk, jadi dia harus kembali lagi. Nah setelah itu positif begitu, nah semuanya pada panik. Karena sudah membayangkan hari ini kita sampai di Jakarta dan sampai di Pontianak dengan selesai gitu ya, enak. Nah, tapi kemudian karena kasus itu kita terpaksa turun lagi. Di bawah kemudian sebagai entah karena syukur atau apa ya, kemudian saya bilang begini sama teman-teman, tahu nggak kenapa kita nggak boleh pergi? Karena ketika kita datang ke Palangkaraya ini, mereka menyambut kita dengan misa. Nah, sementara ketika kita pergi itu harusnya besoknya itu kita ikut misa dulu hari Minggu. Tapi kita mau pergi hari Sabtu. Nah, jadi Tuhan nggak membolehkan kita ini. Teman-teman yang biasa kelihatannya saat ini iya aja, kalau begitu besok kita ke gereja lagi ya.
Nah, teman-teman yang ini ya, teman-teman yang biasa menghadapi dengan panik, dengan marah kan biasanya yang marah aja. Tapi saya nggak mau keluar energi seperti itu. Jadi besoknya kita kembali ke gereja di, seingat saya itu Katedral Palangkaraya di sana dia. Nah, saya nggak tahu ini, lalu pastor itu kita berkhotbah, dia menyinggung kita. Ini ada rombongan dari Kalimantan Barat, harusnya sudah sampai ke Pontianak, tapi karena oleh suatu sebab Tuhan meminta mereka untuk datang lagi ke misa ini. Kita disuruh angkat tangan dulu, siapa yang dari Kalvari kita angkat tangan. Nah, jadi itu yang kemudian kami syukuri adalah andai kata ketika saat itu pesawat itu berhasil memasukkan bannya dan ternyata bannya itu nggak bisa keluar, kami juga tidak sampai ke Kalimantan Barat. Mungkin beberapa hari kita masih ada di Jakarta sana, entah dalam kondisi kena gip atau apa segala macam ya. Nah, jadi sesuatu yang dimulai dengan ibadah, dengan misa, harus diakhiri dengan misa sebelum kita pulang ya. Nah, itu Tuhan campur tangan di situ. Ada campur tangan yang lebih besar lagi. Gegara itu kemudian kita harus, karena pesawatnya nggak bisa naik lagi, kita ditransfer ke Banjarmasin. Dan ternyata setelah sampai ke Banjarmasin, saya justru ketemu dengan paman dan bibi saya yang ada di sana. Yang kalau tidak ada cerita, tidak ada kasus pesawat kita yang rusak itu, saya mungkin tidak ketemu dengan mereka. Jadi itu saya yakini sebagai cara Tuhan untuk campur tangan dengan ke segala perjalanan, segala kehidupan yang kita jalani. Memberikan semacam pokoknya memberikan sesuatu lah. Kalau itu dirasa bagus silakan diambil, kalau tidak ya dibuang saja gitu. Satu yang saya ingin sampaikan bahwa untuk kalian yang masih muda ini, yang harus dilakukan pertama adalah tentukan dulu tujuan hidup itu apa gitu. Karena kalau kita tidak punya tujuan hidup, saya mengibaratkannya seperti ini, ketika kita tidak punya tujuan yang pasti, ibarat kita ini diberi panahan, lalu dibawa ke lapangan, tapi tidak ada target untuk dipanah. Kita bingung mau ngapain gitu kan ya. Tapi beda kalau kita punya alat panahan, lalu kita bawa ke lapangan, ada target. Minimal kita tetap mencoba gitu. Mungkin tembakan pertama meleset, 2, 3 kali, 4 kali, sampai 20 kali mungkin masih meleset juga. Tapi kita belajar gitu kan ya. Belajar dengan tekun, sedikit demi sedikit, yakinlah suatu ketika itu tetap kena sasaran. Nah, ada satu hal lagi yang saya baru beberapa hari dapat di medsos, itu satu statement yang bagus sekali. Jadinya begini, bahwa banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka cita-citakan itu tinggal selangkah lagi. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan bahwa yang kita perlukan itu selain tujuan hidup yang kita kejar, kita juga harus komit, kita harus konsisten juga terhadap apa yang kita kejar. Karena kalau kita berhenti di tengah jalan ya seperti itu akhirnya. Ada yang mengatakan bahwa latihan, kesabaran, ketekunan itu tidak pernah mengkhianati hasil seperti itu. Ya jangan lupa juga bahwa segala upaya kita kalau tidak ada doa, tidak ada artinya juga. Jadi doa itu memberi kekuatan pada kita. Nah, berbicara tentang doa, jawaban doa yang saya pahami itu bisa macam-macam. Sama seperti ketika kita minta sesuatu pada orang tua kita ketika kecil dulu, bisa jawabannya iya, bisa nanti, bisa tidak. Gitu. Jadi kalau Tuhan tidak memberi juga jawaban terhadap doa saya, yakinlah bahwa doa kita itu tidak akan Tuhan tidak akan memenuhinya, karena itu tidak baik untuk kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau Tuhan tidak memberi ya jangan memaksa gitu, karena Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik gitu. Dengan cara itulah saya menjadi lebih kuat. Dengan cara seperti itulah saya menjadi lebih paham bagaimana mengatasi masalah begitu. Jadi saya melihat bahwa begitulah cara Tuhan bekerja.
tidak memberi kita dengan sebuah kenyamanan, tapi Tuhan menempa kita dari sesuatu besi yang tidak ada gunanya, yang tidak ada bentuknya, tidak ada harganya. Nggak usah besi deh. Dari arang, yang saya tahu guys, arang itu tidak ada harganya, hanya dipakai untuk bakar ikan pate dan sebagainya. Tapi kalau dia serius, dia mau menjalani di tempat dengan suhu yang tinggi, dengan tekanan yang tinggi dan waktu yang cukup lama, kita tidak pernah memahami sebuah arang itu bisa jadi sebuah intan berlian. Dan kalau kita sudah jadi intan berlian, walaupun berada di tempat yang tidak menarik, sampah misalnya, tapi kita tetap punya nilai di mata Tuhan. Dan pencuri nggak bisa mengambilnya itu ya. Nilai-nilai seperti itu tidak bisa diambil di sini. Jadi ya saya katakan, saya belum sampai ke sana juga, tapi ya kita berproses ke sana ya. Artinya kalau kita bisa berharga di mata Tuhan, itu tidak akan tercuri sampai kapanpun. Dan berharga ini tidak, yang dilihat adalah nilainya kan, bukan apa yang terlihat dari covernya, tapi apa yang terlihat di dalam. Nah itu mungkin sulit ya, tapi kita semua menuju ke sana, pelan-pelan tapi pasti. Entah kapan itu kekuatan doa yang bisa membantu kita. Ya mungkin itu saja. Kalau kita mencari sekarang di mana peran iman, di mana peran gereja, bagaimana kita memanfaatkan potensi fasilitas yang dimiliki oleh gereja Katolik. Ya. Tadi kan ada bawa itu dalam doa. Di gereja Katolik kita itu banyak cara doa yang dikhususkan untuk permohonan tertentu. Kita bisa menggunakan doa novena Tiga Salam Maria misalnya kan. Kita menggunakan doa Rosario, kita menggunakan doa Koronka untuk berbagai tujuan. Jadi kepada kayak anak-anak generasi muda kita, ya saya kira bukan hanya generasi muda ya, generasi semua umat kita itu, ya kita pilih saja dari sekian banyak cara itu mana yang sangat seret di hati kita. Kenapa saya katakan kita memilih? Karena nggak semuanya gitu, nggak semua umat itu, satu umat itu mau mengikuti semuanya gitu. Nah, dia harus memilih di mana terletak passionnya yang paling besar. Nah, kenapa? Karena ketika passionnya itu sangat besar di situ, ketika dia berdoa, dia mantap dengan penuh keyakinan, nah, Tuhan akan menjawabnya. Ya, tadi sudah disampaikan jawabnya bisa cepat, bisa lambat. Kadang jawabannya ya bahasanya iya, bahasanya kadang dikasih bonus, kadang juga bilang tidak. Nah, hanya memang satu lagi tadi berkait dengan kesabaran. Kalau jawabannya lama, kita mesti sabar. Kesabaran itu hal yang menurut saya sangat penting untuk menunggu. Dan ketika kita sudah mulai kehabisan kesabaran, nah biasanya itu nanti muncul masalah. Biasanya. Jadi kita berharap ya pada generasi muda kita ini, ya sekarang itu ada banyak cara instan sebetulnya yang disediakan oleh dunia. Nah, tetapi cara yang instan itu kalau kita salah menggunakannya juga nanti akhirnya menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi kita memulai dengan keyakinan, libatkan Tuhan di dalam keyakinan itu, kita sabar menunggu dan kita memilih apa yang akan kita gunakan dari fasilitas yang kita miliki sebagai umat gereja Katolik. Saya kira begitu.